Assalamualaikum everyone. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah ada di tahun 2022. Artinya apa? Kita telah melewati beberapa tahun sebelumnya dengan sehat walafiat. Dan sebagai seorang muslim, tentunya setiap harinya haruslah baik. Dan di tahun 2022 ini kita mengambil momentum agar kita menjadi seorang muslim yang baik, yang soleh, dan juga semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada satu cara bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, yaitu dengan cara muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Atau bahasa lainnya adalah evaluasi atau introspeksi diri. Dan kita perlu juga mengingat Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri kalian memperhatikan apa-apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat, ayat ini menginstruksikan kita untuk bisa muhasabah, memikirkan apa yang telah kita lakukan, dan juga berupaya sekuat tenaga agar kita menjadi pribadi yang baik. Dan apa sih manfaatnya muhasabah? Di antara manfaat muhasabah, yang pertama adalah akan diringankan hisab di hari akhir nanti. Dan kita juga harus mengingat perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sebelum nanti amal kalian ditimbang. Fa innahu ahwanun alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah manakala kalian sering menghisab diri sendiri. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiaslah dirimu untuk pertemuan yang sangat besar, yaitu ketika nanti kita bertemu oleh Allah di hari akhir nanti. Dan sahabat, apabila kita sering mengintrospeksi diri kita, maka kita akan dimudahkan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana akan ditampakkan kepada Allah apa-apa yang tersembunyi. Dan sahabat, hari itu sesungguhnya nyata. Kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Dan haruslah kita sebagai hamba Allah untuk mengintrospeksi diri agar ketika kita dihisab di hari nanti, hisab kita ringan. Dan manfaat yang kedua dari muhasabah adalah kita bisa senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering muhasabah, orang yang sering mengevaluasi dirinya, maka dia akan terus berada dalam petunjuk Allah. Dan apabila dia sedikit melenceng dari petunjuk Allah, maka dengan segera dia kembali kepada jalan Allah. Dan yang ketiga, manfaat dari muhasabah adalah mengobati dari penyakit hati. Ada kalanya kita sering gibah, takabur, hasad, iri, dengki pada orang-orang, dan ini bisa dihilangkan dengan cara muhasabah. Dengan muhasabah, penyakit-penyakit seperti itu akan hilang karena kita menyibukkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, selalu menganggap diri kita kurang dan tidak menjadi besar hati manakala kita berbuat baik. Ada kalanya seorang sering melakukan kebaikan, maka ia sombong dengan kebaikan yang ia lakukan, padahal belum tentu amalan yang dia lakukan akan diterima kepada Allah. Dan dengan cara muhasabah ini, kita akan menghilangkan penyakit hati yaitu sombong. Sehingga ketika kita beramal, kita hanya mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, manfaat dari muhasabah adalah kita akan lebih sering menghargai waktu. Dan juga kita bisa untuk memprioritaskan hal-hal yang baik. Dan kita tidak akan lagi berlarut-larut dalam kelalaian seperti kita bermain game dengan waktu yang lama, dan lebih sering kali juga kita nonton Netflix rebahan daripada murojaah Al-Quran dan menghafal ayat-ayat Allah. Dan akhirnya kita tersibukkan oleh kepentingan duniawi dan kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya muhasabah? Yang pertama, muhasabah bisa dilakukan adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan tahu mana yang haram, mana yang halal. Dan dengan ilmu, seseorang akan mengetahui mana yang baik untuknya dan mana yang tidak baik untuknya. Dan muhasabah harus dilakukan
agar kita mengetahui hal yang haram dan juga hal yang halal. Dan ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka jauhi sekuat tenaga dari hal-hal yang haram. Karena sesungguhnya hal-hal yang haram hanya akan mendatangkan kemudorotan bagi kita. Dan bagaimana kalau kita belum tahu yang mana yang halal, mana yang haram? Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya muhasabah adalah dengan cara mengoreksi anggota tubuh kita seperti mata, hidung, telinga, tangan, jari jemari, kaki, dan lain sebagainya. Apakah anggota tubuh kita lebih sering kita gunakan dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan? Orang sama Allah diberi sama matanya, tapi tidak semua orang menggunakan matanya dalam kebaikan. Masih banyak orang yang menggunakan matanya untuk kemaksiatan. Begitu juga dengan jari jemari. Ada orang yang lebih sering menyakiti hati temannya, hati tetangganya dengan tulisan di media sosial. Dan itu perlu kita jauhi. Lalu muhasabah yang selanjutnya adalah mengoreksi diri kita dari kelalaian. Apakah kita lebih sering ingat kepada Allah atau kita lebih sering lupa pada Allah? Apakah kita lebih sering tersibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang akan mendekatkan kepada Allah? Nah, itu juga perlu dikoreksi. Dan tentunya yang terakhir, cara muhasabah adalah dengan cara membenarkan hati kita. Dalam bahasa Arab, hati disebut juga dengan qalb, yang artinya terombang-ambing. Ada kalanya hati kita lebih condong dalam ketaatan, dan ada kalanya juga hati kita lebih condong dalam keburukan. Maka kita harus tahu betul hati kita agar kita bisa arahkan hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting adalah niatkan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan hanya untuk kepada Allah dan bukan untuk dipandang oleh manusia. Dan itulah sahabat, manfaat muhasabah dan juga cara muhasabah. Dan semoga di tahun 2022 ini kita bisa menjadi hamba Allah yang semangat dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga juga di tahun 2022 ini kita bisa menjadi pribadi yang memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab.